Berbicara hilirisasi, ini tentunya adalah salah satu strategi besar dari pemerintah, di mana kementerian kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sudah mencanangkan sekitar 28 komoditas yang kita andalkan, yang mau kita dorong secara serius dalam konteks hilirisasi. Ini terbagi dalam kurang lebih 8 klaster. Ada klaster mineral, klaster batubara, kemudian minyak bumi, gas bumi, ada perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan juga beberapa sektor sebenarnya sektor di IT teknologi dan lain-lainnya. Berdasarkan data US Energy Information and Administration, pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan sumber cadangan batu bara terbesar ke-7 dunia, atau sebesar 3,26% daripada cadangan resources, total cadangan global. Sedangkan berbicara gas bumi, kita merupakan peringkat keempat terbesar di Asia Pasifik. Angka-angka ini dan juga kalau kita lihat bersama bahwa potensi komoditas yang kita dorong dalam hilirisasi ini berdasarkan rating cadangan resources yang kita miliki, di mana memang beberapa cadangan resources itu seperti nikel, timah, tembaga, bauksit, batu bara, minyak bumi, dan kemudian resources kita dalam sektor perikanan, kelautan, dan kehutanan memang kita memiliki rating cukup signifikan dalam berbicara jumlah cadangan. Pertanyaan adalah kenapa hilirisasi? Karena tahun ke tahun kita juga melihat 2 periode pemerintahan sebelumnya itu fokus dalam sektor infrastruktur. Maka saat ini sudah saatnya kita masuk kepada konteks hilirisasi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa kita mengharapkan adanya added value daripada kekayaan alam yang kita miliki. Dan ini harus kita lakukan di dalam negara kita sendiri. Berbicara hilirisasi ada 2 konteks. Berbicara hilirisasi konteks teknologi yang advance dan juga sumber pendanaan yang besar. Maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, termasuk ada salah satunya melalui rilis Danantara yang diharapkan adanya suatu konsolidasi pendanaan yang independen, dan kita juga pemerintah ini juga melihat bahwa kita butuh kecepatan dalam mengeksekusi atau mengambil kebijakan dalam percepatan investasi hilirisasi itu sendiri. Hilirisasi ini tentunya kita juga harus melihat dalam konteks hal yang paling utama adalah konteks kompetitif. Karena apabila hilirisasi ini kita jalankan tidak kompetitif, maka tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan juga ini adalah suatu tantangan, jangan sampai nanti ke depannya kita akan kembali dalam konteks lebih baik kita mengeksplor atau kita menjual resources kita daripada kita lakukan industrialisasinya atau hilirisasinya di negara kita sendiri. Ini adalah tantangan yang memang harus dijawab oleh pemerintahan ini, di mana kita perlu melihat strategi-strategi yang cukup baik berbicara terhadap bagaimana kita melakukan hilirisasi. Segala komponen, karena berbicara hilirisasi banyak faktor yang terkaitan dengan situ, faktor infrastruktur, faktor sumber energi yang baik dan murah, kemudian faktor supply chain logistik, kemudian juga bagaimana strategi kita juga kalau di kementerian kami saat ini juga kita akan fokus masuk dalam rangka penguatan terhadap kawasan industri dan area-area kawasan ekonomi khusus, di mana ini adalah salah satu strategi kita dalam penguatan untuk menciptakan proses atau program hilirisasi ini untuk bisa kompetitif, dan sehingga apabila kita masuk di sini maka hasil output yang akan kita capai itu akan bisa sangat memberikan memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri.